Mohon izin Bapak Ibu, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang di Icon Talks free webinar yang diadakan oleh ICEP Conference, International Community of EFT Practitioner Conference, dari kami, untuk kami, dan untuk masyarakat luas. Pada sesi Rabu 17 Mei atau 27 Syawal 1444 Hijriah, kita akan membahas tentang kembali ke fitrah ini, Ustadz. Iya, insyaallah. Kepada Ustadz Edi, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan baca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, dan kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah berkat rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada ICEP yang telah menyiapkan waktu, kesempatannya kepada kami, di mana kita bisa lanjutkan kembali ya, thalibul ilmi, saling mengingatkan, saling menasihati, dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Tak lupa kami sampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. 1 bulan penuh kita sudah digembleng, sudah melakukan ibadah yang mungkin secara umum ibadah kita lebih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu di bulan Ramadan. Nah, kita lihat sekarang di bulan Syawal, di bulan berikutnya lagi. Apakah masih ada perbaikan ibadah yang kita lakukan dibandingkan sebelum bulan Ramadan tahun ini? Kalau tidak bisa keseluruhan, minimal ada 1-2 ibadah, kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus, walaupun volumenya atau kegiatannya tidak banyak, jumlahnya tidak banyak. Nah, itu mari kita awali. Kan kita sering bilang Idul Fitri ya, Fitri, fitrah. Itu apa artinya, Bu? Ini Suci ya, Ustaz. Fitrah kembali ke fitrah, kembali ke fitrah manusia itu apa sih? Kan gitu ya. Fitrah manusia itu apa? Jadi kenapa diawali kajian pada malam hari ini? Kajian awal tentu nggak perlu yang berat-berat, ya. Kita diskusi saja, kemudian kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Yang intinya tentu di bulan-bulan berikutnya, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, tentu kita berharap lebih baik lagi. Lebih baik dalam hal apa?
tentu lebih baik dalam hal persiapan kita untuk hidup yang sebenarnya. Di kajian sebelumnya saya sampaikan bahwa hidup ini hanya permainan dan senda gurau. Dunia kehidupan sebenarnya adalah nanti ya, di hari akhir. Setelah yaumil akhir, setelah adanya hisab, disitulah yang benar, kehidupan yang sebenarnya, yang abadi. Oke, kita lihat sekarang. Kita buka surat 7 ayat 172. Pertama, fitrah manusia itu apa sih? Kita lihat. Surat 7 ayat 172. Tujuh, 172. Iya. Silakan Bu Aini. Bismillah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke, yang menyampaikan ini, kalimat-kalimat ini, betul, ya. Kami bersaksi, ya. Manusia atau belum berwujud manusia? Belum berwujud manusia, Ustaz. Oke, kenapa? Dilihat dari mana belum wujud manusianya? Yuk, dari mana? Karena masih dalam bentuk ruh gitu loh, Ustaz. Keluarnya dari mana? Sulbi. Dari sulbi. Iya, memangnya bayi keluar dari sulbi. Oh iya. Masya Kan ya? Allah. Iya. Berarti di sini yang menyampaikan di sini, yang bersaksi di sini adalah belum manusia. Iya. Tapi masuk berupa ruh. Oke. Ruh. Yang menyampaikan di sini anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu apakah hanya muslim saja? Semua. Apa orang mukmin saja? Tidak. Seluruh anak cucu Adam. Dia muslim, non-muslim. Dia orang yang baik ataupun nanti yang kafir dan lain-lainnya. Semua bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Semua menjawab. Ya, seluruh cikal bakalnya manusia, Islam ataupun non-Islam, semuanya menyampaikan bahwa betul engkau Tuhan kami. Qul huwallahu ahad. Aku bersaksi bahwa hanya engkau Tuhan. Kenapa? Agar di kemudian hari kami tidak lengah terhadap ini. Ya. Ingat ya, ini yang meyakinkan bahwa alhamdulillah pada saat ini kita ditempatkan di tempat yang benar sehingga, oh benar Tuhan. Seluruh manusia loh, muslim maupun non-muslim. Berarti kalau ada manusia yang bilang bahwa Tuhan dia tiga, atau nggak mengakui Allah itu, Tuhannya ada Allah tuh benar atau salah? Salah. Jelas di sini ya. Iya. Jelas di sini. Semuanya mengakui. Nah, semuanya mengakui. Jadi fitrah manusia itu adalah pertama, seluruh manusia mengakui bahwa Tuhannya hanya Allah. Allah. Oke, itu satu. Oke. Fitrah manusia yang kedua. Surat 51 ayat 5. Nanti kita kupas satu persatu. Surat 51 ayat 5.
Oke, silakan Bu Aini. Surat 51 Ayat 56. Paling atas. 56. Baik. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi fitrah manusia itu apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah atau mengabdi kepada Mengabdi kepada Allah, Allah. ya kan? Dalam hal yang lain itu mengabdi, beribadah atau mengabdi kepada Allah. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Allah. Jadi fitrah manusia itu hidup dalam rangka memenuhi keinginan. Ya, keinginan manusia, keinginan kita lah gitu ya, atau keinginan Allah. Harusnya keinginan Allah. Kenyataannya, oke, ya. Nah, Kita Ustaz. ngomong satu dulu kenyataannya. Nah, ini pondasi ini dulu. Ya, udah mulai dari paling dasar. Sebelum lahir, belum menuju manusia pun sudah mengakui Allah. Kemudian Allah sampaikan. Tujuan Allah menciptakan hanya untuk mengabdi atau beribadah. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ibadah itu apa? Ibadah ada dua. Mahdoh, guer mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh seperti puasa, zakat, haji. Guer mahdoh itu apa? Seluruh kegiatan kita selama hidup ini, berdagang, bekerja, dan lain-lain itu masuk ibadah kalau kita lakukan niatnya karena Allah. Jadi kalau ada permasalahan hidup dalam menjalani kehidupannya, kemudian dia fokusnya adalah bagaimana dia memenuhi keinginannya, itu dia menjalani sesuai dengan fitrahnya atau tidak? Tidak. Hati-hati di sini. Tujuan Allah menciptakan manusia hanya loh. Itu kata-kata melainkan kan? Melainkan artinya hanya. Hanya karena Beribadah. Allah. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena yang lainnya, bukan karena keinginan kita terpenuhi. Bukan karena ingin masalahnya. Selesai. Teman ini akan banyak sekali yang namanya fitnah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bu, sebenarnya ada abu-abu itu ada nggak sih, Bu? Gimana, Ustaz? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Benar atau salah. Benar Kan atau gitu. salah. Justru itu pembenaran. Ini kan abu-abu, Pastor. Benar atau salah, tidak ada. Hak atau batil. Diperintah atau dilarang. Kan itu aja. Jadi nggak ada istilahnya abu-abu itu, nggak ada. Itu fakta pembenaran. Dia, oh ya ada abu-abu ini kok belum jelas. Tidak. Oke. Jadi, tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Nah, pada saat Allah sudah mendeklar, hai manusia, aku ciptakan engkau untuk mengabdi atau beribadah. Hanya mengabdi kepada Allah. Pada saat Allah menyampaikan suruh beribadah, suruh mengabdi, Allah siapkan sarananya enggak? Disiapkan sarananya. Oke. Salah satunya berupa apa? Namanya apa? Ujian. Rezeki. Nah, oke. Rezeki itu sebenarnya dicari atau tinggal ngambil? Tinggal ngambil. Oh, saya sedang mencari rezeki. Kita harus cari rezeki kita. Allah berdasarkan praduga prasangka baik. Silahkan cari. Bisa dapat, bisa tidak. Pada Allah sudah menjamin kan? Ya. Seluruh manusia, makhluk bergerak, Allah jamin rezekinya. Berarti rezeki itu tinggal ngambil atau masih cari harusnya? Tinggal ngambil.
Berarti mulai sekarang niatkan. Pada saat ingin berikhtiar, bekerja dan lain-lainnya, ya Allah, saya siap untuk menjemput, mengambil rezeki. Itu dia. Nyari, oh silakan cari. Cari itu bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau ngambil, menjemput pasti dapat enggak? Pasti dapat. Pasti dapat. Rubah itu ya. Rubah Ya. itu. Oke. Kemudian kita lanjut. Karena Allah sudah menjamin. Nah, lantas apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Sehingga nggak bingung lagi, nggak pontang-panting, montang-manting sana sini. Nah ini dia. Mulai bangun tidur. Yang pertama lakukan apa? Bersyukur. Nah, doanya apa Bu ini? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikin nusyur. Oke, kita bersyukur karena diberi kesempatan Allah untuk hidup, untuk mengabdi. Terima kasih ya Allah. Kan gitu ya. Semua itu secara umum sudah tahu. Ini yang pelajaran terbaru di sini. Setelah mengucapkan bersyukur, langkah berikutnya minta kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus. Caranya seperti ini. Oh, sebelum ke sana ya. Ya. Kenapa kita harus minta jalan yang lurus? Yuk. Al-Fatihah lo, tahu kan? Ya, Kenapa minta jalan lurus? tahu. Kenapa? Karena janjinya syaitan. Enggak, salah. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Yuk kita buka surat Al-Fatihah. Pasti udah pada hafal semua artinya kan? Udah hafal. Iya. Kenapa minta jalan yang lurus? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat transfer pulsa 50.000. Wih, Ustadz lagi bahagia nih. Lagi di Bandung Bu, lagi nunggu travel ini. Masya Allah. Lagi nunggu travelnya datang. Oke, kenapa minta jalan yang lurus? Yuk baca Bu, 6 dan 7. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Terus? Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kalau kita berada di jalan yang lurus, berarti Allah akan berikan kenikmatan atau kebahagiaan, kan gitu. Kebahagiaan, betul. Kalau kita berada di jalan yang lurus, maka Allah akan berikan namanya kebahagiaan. Itu final tuh. Kalau sekarang belum bahagia, menderita, merasa menderita, banyak lain-lainnya, dia sudah berada di jalan lurus atau tidak berada di jalan lurus? Sedang tidak berada di jalan yang lurus. Saya strik aja sekarang, bukan belum ya. Jelas nih. Kalau berada di jalan yang lurus, nikmat, bahagia. Saya sudah ibadah, puasa, sholat, dan lain-lainnya. Tapi kok saya merasa gelisah, ujung-ujungnya menderita. Itu artinya dia sudah berada di jalan atau belum berada di jalan lurus? Belum berada di jalan yang lurus. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah kita sudah tahu kita sudah berada di jalan lurus atau belum? Ayo. Tahukah kita berjalan atau belum berada di jalan lurus? Ayo Bu ini, tahu nggak kita? Apakah kita berada di jalan atau tidak berada di jalan lurus? Halo? Anda bisa jawab? Kita rasanya udah di jalan lurus, Ustaz. Tahu nggak? Maka begitu pertanyaannya. Tahu tidak bahwa kita ini sudah berada lurus atau belum berada di jalan yang lurus? Tahu nggak? Udah tahu atau belum? Lihat kalimat di sini. Bu ini udah tahu atau belum? Yang mana nih?
belum Ya, tahu. coba, ya, pertanyaan gini. Belum tahu nih. Oke, apakah kita sudah tahu atau belum tahu kalau kita berjalan lurus? Pertanyaannya, sudah tahu atau belum? Ah, Hah? jadi Bahasanya tahu. udah, bahasanya Udah tahu. dahulu. Oh, udah tahu. Coba lihat. Tunjukilah. Itu artinya apa? Tahu nggak? Oh, belum tahu. Jangan sok tahu, karena kita selalu Nah, minta. Iya. Inilah dia. Pada saat kita merasa sudah berada di jalan yang lurus, ini awal mulanya hidup kita tidak akan bahagia. Kenapa? Allah pun memerintahkan kita minimal kan 17 kali dalam Al-Fatihah kan, dalam sholat. betul. Ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa? Kenapa kita selalu minta di jalan yang lurus? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Surat Karena 7. kita tidak tahu. Wah, ini dia. Ini dia jawabannya. Bu, surat 7 ayat 16. Kenapa kita minta dari jalan yang lurus? Baca, Bu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, Al-Anfal. tuh kan? Coba baca pelan-pelan ya. Baik. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu. Udah pasti selalu lagi. Itu apa artinya? Penegasan. Bukan penegasan, terus menerus kan? Iya. Kalau pasti bisa sekarang, bisa nanti enggak. Itu baru pasti, hari ini pasti. Tapi kok selalu itu apa artinya? Terus menerus kan? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan pada saat tidur pun, iblis akan menghalangi kita di jalan yang lurus. Lurus. Makanya Allah memerintahkan, mintalah. Dalam Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Bahwa kenapa kita bisa nggak tahu? Jangan kita merasa, karena jelas ini, iblis selalu menghalangi jalanmu yang lurus. Jelas ya? Jadi Jelas. wajib nggak kita minta jalan yang lurus? Jadinya Wajib harus nggak? Kalau ingin hidup bahagia. Iya, nah gitu poinnya. Berarti kalau kita ingin hidup bahagia, artinya berarti harus minta supaya kita berada di jalan yang Lurus. lurus. Oke, ntar. Ngeheng ya, ntar dulu. Aman. Sekarang. Oke, stop. Ini dia. Oke. Karena iblis pasti dan selalu, ya, pasti dan selalu. Berarti kita pun minta sama Allah, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Sekarang bagaimana prakteknya? Kita awali dari bangun tidur tadi. Setelah diawali dengan bersyukur, berikutnya kita minta kepada Allah agar berikan jalan yang lurus. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah hamba jalan yang lurus ya Allah. Agar, misalkan bangun tidur itu mau tahajud, agar sholat tahajud yang hamba lakukan baik dan benar. Saya ulangi, pada saat bangun tidur setelah dengan bersyukur, kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah hamba jalan yang lurus ya Allah. Agar, misalkan bangun karena mau sholat subuh yang melakukan sholat yang baik dan benar. Dan kegiatan hamba selama hari ini, kegiatan yang baik dan benar ya Allah. Kemudian kunci dengan, saya sudah minta jalan yang lurus. Jelas ya? Praktek, Bu. Saya udah praktekkan ini dan hasilnya luar biasa. Kenapa? Permasalahan tetap ada. Tapi karena kita minta di jalan yang lurus, nanti Allah kasih petunjuk juga. Pasti kasih petunjuk. Kenapa kasih petunjuk? Karena kita minta di jalan yang lurus. Bukan minta masalah kita selesai.
Bukan minta karena keinginan kita, bukan. Kita hanya minta jalan yang lurus ya Allah. Ujungnya jalan yang lurus adalah apa? Nikmat kan? Ya. Lihat di sini. Coba praktek deh. Saya ulangi sekali lagi. Setelah bangun tidur, awali dengan bersyukur, kemudian minta di jalan yang lurus. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, berikanlah hamba jalan yang lurus, agar sholat tahajud yang hamba lakukan adalah sholat yang baik dan benar ya Allah. Dan kegiatan hamba selama hari ini, kegiatan yang baik dan benar. Nah, tutup dengan kata, mantap, saya sudah minta di jalan yang lurus. Praktekkan, rasakan. Ya. Banget berbeda. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik Bapak Ibu, silahkan open mic saja kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Kalau tidak, ya, kita lanjut sekarang. Oh, dia nggak otomatis ya, ada waiting room-nya. Ya, Oke. itu approval kita. Baik. Sekarang. Seluruh kita yang hari di sini tentu ingin masuk surga. Syarat masuk surga apa? Ya, kita buka surat 89 ayat 27 sampai 30. Kondisi ruhnya seperti apa? Kondisi jiwa kita seperti apa? 29 surat 89 ayat 27 sampai 89. ya 9 ayat 27 sampai 30. 30. Ya. Ayat-ayat yang Wahai jiwa familiar yang juga. tenang, Ustaz. Nah, dibaca Bu, silakan. Bismillah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Berarti kenapa jadi diawali dengan kita minta di jalan yang lurus? Kalau Allah membimbing kita, kegiatan sehari-harian kita, memang sudah Allah bimbing dengan berupa petunjuk dan lain-lain, petunjuk dari Allah. Itu kira-kira jiwa kita tenang nggak Bu? Tenang. Kalau jiwanya tidak tenang, artinya dia sudah dibimbing Allah atau belum dibimbing Allah. Sudah mendapat petunjuk Allah atau belum mendapat petunjuk Allah. Sudah berada di jalur atau belum berada di jalur. Gitu. Iya. Padahal, ingat, syaratnya adalah jiwa yang tenang. Ayo kita introspeksi diri kita. Hari ini, dari bangun tidur sampai kira-kira jam 7:30, atau sekarang jawaban, apakah kondisi kita jiwanya tenang? Atau masih ada gelisahnya? Galau? Ada gelisahnya sedikit. Dikit. Pas ada gelisahnya dikit, malaikat maut jemput. Masuk mana dulu kira-kira? Hati-hati. Jangan anggap ringan yang begitu. Kita nggak tahu umur ya. Dan ingat, syarat untuk masuk surga harus jiwa yang tenang. Jiwa akan terbentuk kalau ya kegiatan kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Walaupun untuk perbuatan baik, tapi tidak kita lakukan secara terus-menerus sehingga tidak menjadi kebiasaan, maka tidak akan membentuk jiwa. Mulai sekarang, pilih 1-2 kegiatan yang ibadah yang memang Ibu tekuni, dilakukan terus-menerus. Misalkan, saya ingin menjadi orang yang sabar. Lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan.
maka terbentuklah jiwanya. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang tidak baik dilakukan secara terus-menerus, maka juga akan membentuk jiwa yang tidak baik alias jiwa yang tidak tenang. Ingat, sekali lagi, jiwa tidak terbentuk dengan serta-merta, spontanitas, tidak. Harus dibentuk, harus diolah dari awal. Ingat, kondisi saat ini sepertinya teguran udah Allah kasih berulang-ulang ya. Bencana alam, kebakaran, penyakit. Kalau sudah teguran, step berikutnya apa? Azab. Kalau sudah azab, semuanya akan kena, dan Allah hanya akan pilih orang-orang yang terpilih yang dimana masih pantas untuk hidup di buminya Allah ini. Jadi, mulai sekarang, lakukanlah ibadah, taruhlah misalkan apa? Sholat duha, 2 rakaat rutenin tiap hari. Kalau yang wajib-wajib dilakukan, itu standar, dan juga wajib. Malah kurang ajar namanya kalau nggak dilakukan. Jangan bangga dengan hal yang wajib. Saya sudah lakukan sholat 5 waktu Pak Ustadz. Ya memang harus. Buat hal yang spesifik. Yang sunat-sunatnya tuh lakukan, sehingga membentuk kebiasaan, sehingga jiwanya pada saat perbuatan baik, lakukan terus-menerus, maka akan membentuk jiwa. Membentuk kebiasaan tersebut. Jadi segala sesuatu, walaupun perbuatan baik tapi tidak dilakukan secara terus-menerus, jangan berharap akan membentuk jiwa yang baik. Atau istilahnya istiqomah ya, sedikit tapi rutin. Oke, kita lanjut sekarang. Surat 91 ayat 9 dan 10. Sembilan 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini dia. Jadi pada saat manfaatkan perjalanan sebelumnya, pada saat menjalani yang namanya kehidupan, tentu ada namanya permasalahan hidup. Dicuci dengan masalah keuangan, kesehatan, atau masalah dan lain-lain. Jadikan permasalahan tadi untuk menjadi sarana. Sarana apa? Sarana untuk bersabar, sarana untuk ikhlas, sarana untuk bersyukur. Silakan pilih. Kalau nggak bisa semuanya, pilih salah satu. Mana yang Ibu? Okay. Yang paling mudah misalkan. Bersyukur aja. Apa susahnya sih mengucapkan alhamdulillah? Ya kan? Ayatnya jelas. Jika engkau bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Jika tidak bersyukur, Allah akan azab, kan gitu ya? Allah azab, betul. Pilih, oh saya ingin jiwa saya menjadi orang yang selalu bersyukur. Kenapa? Karena bonusnya jelas. Surat Ibrahim, ya, surat 7, Ibrahim 7. Oke, ayat 7. Silakan Bu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hanya ada 2, bersyukur, akan dapat nikmat, tidak bersyukur, azab. Mengeluh, kecewa, kesal, marah, kelompok mana? Ayo Bu. Kelompok mengingkari nikmat. Berarti dapatnya azab. Itu dia, hati-hati di sini. Jangan bilang bahwa itu manusiawi wajar, tidak. Hanya ada 2 golongan.
Jika dia bersyukur, akan mendapat nikmat. Dia tidak bersyukur, azab. Oke? Jadi mulai sekarang, apapun yang terjadi, harus tetap disyukuri. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti benar dan sempurna. Kenapa pasti benar dan sempurna baik buat kita? Allah berjanji, Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Ini dia. Jadi kalau sekarang masih ada tiba-tiba berdua, perbanyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi pakai ini, jangan pakai ini. Kalau pakai akal, diolah, akal dimainkan. Nafsu bermain di sana. Nafsu diumpangi dengan iblis dan setan. Makin runyam jadinya. Ya. Jadi mulai sekarang, berartilah misalkan, terima kasih ya Allah, pasti masuk baik ya Allah. Alhamdulillah. Nah itu dia. Walaupun Jalani. belum bisa kita lihat ya Ustadz. Walaupun kita belum tahu baik di mana. Itu dia. Jadi, kenapa seperti itu? Pilihannya jelas. Kita menjalani kehidupan ini dengan akal, dengan dominasi logika kita, atau dengan keyakinan. Ya. Oh, dengan keyakinan. Saya yakin kalau saya bersyukur kepada Allah, saya tetap menerima apa yang ada, saya tetap berterima kasih atas apa yang Allah berikan, maka Allah pasti akan memberikan nikmat. Demikian juga, kalau saya mengeluh, saya kecewa, saya kesal, saya marah, berarti saya masuk kelompok orang yang tidak bersyukur. Berarti azab. Nah, begitu. Oke. Yang terakhir, wah, travel udah datang. Ya, coba. Pada saat takbir, Ibu praktek. Allahu Akbar. Coba praktek itu, Bu. Coba lakukan. Allahu Akbar. Akbar. Terasa Allah dekat kan pada saat takbir, agak ditahan lama gitu kan? Ada Iya. rasa kan itu? Nah, Iya. rasa Allah dekat. Itu dipakai pada saat berdoa. Tahu? Paham ya? Kan rasakan Allah. Nah, feel atau rasa itu dipakai pada saat mohon pada Allah, pada saat berdoa. Ya. Oke. Siap. Kajian nggak perlu banyak-banyak, yang penting Iya, prakteknya. Ya. Sampai ketemu bulan depan. Nah, sampai ketemu bulan. Silakan praktek. Prakteknya 30 Bagi hari. bagi yang ingin lebih ini lagi, hubungi saya. Telepon saya sudah tahu kan? Oh, 0853 7171 6633. Silakan nanti di-share. Boleh, Ustaz. Nggak apa ya? Oke. Saya sambil share. live duluan karena Iya. travelnya sudah datang. Saya harus pulang ke Jakarta. Alhamdulillah. Fi amanillah, Sekiranya ada yang Ustaz. salah, saya dimaafkan, Bu. Ini. Insya Allah dimaafkan, Pak Teddy. Terima kasih sudah memaafkan saya. Demikian juga sebaliknya. Yang benar datang dari Allah, salah-salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika. asyhadu an la ilaha illa Ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah untuk Ustaz Teddy live duluan. Baik Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, tampaknya memang sampai di sini saja kita kajian di Icon Talks edisi Rabu 17 Mei 2023 kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.